Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Nopta Mandasari, MPM 1834020054. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui terdiri dari berbagai benda alam dan hasil tambang yang terkandung di dalam tanah. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber alam hayati yang dapat diusahakan dan dibudayakan sehingga dapat berkembang biak. Manusia sangat dominan dalam mengelola lingkungan, sedangkan kelangsungan hidup manusia tergantung pada kelestarian ekosistemnya. Sebagai contoh, ekosistem sungai yang mengalami pencemaran yang disebabkan oleh bahan-bahan beracun, maka airnya tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan manusia, khususnya minum. Demikian pula dengan ikannya yang sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai sumber protein. Jika telah mengalami pencemaran, maka dapat mengakibatkan kematian. Pembuangan limbah ke sungai yang banyak mengandung bahan beracun merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian ekosistemnya. Dalam hal ini, manusia sebagai perusak lingkungan, ia tidak memikirkan kebutuhan orang lain, tetapi hanya memikirkan diri sendiri. Oleh karena itu, agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, juga demi kelangsungan hidup manusia dan pelestarian sumber daya alam itu, maka dari sumber daya manusia sendiri perlu adanya pembinaan. Salah satu cara yang efektif dapat digunakan adalah melalui pendidikan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, di dalam lingkungan hidup dapat kita jumpai berbagai benda, daya, dan keadaan yang memungkinkan manusia atau makhluk hidup lainnya dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dapat hidup dan berkembang biak. Benda yang dimaksud di sini adalah semua benda hidup atau mati yang dapat atau tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti benda tambang, tanah, udara, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Keadaan yang dimaksud dalam lingkungan hidup ini antara lain iklim, cuaca, kesuburan tanah, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan daya adalah tenaga atau energi serta komponen untuk bergerak atau berubah, antara lain panas bumi, panas matahari, tenaga angin, air, serta tenaga yang dihasilkan dari karya manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Dari berbagai daya yang ada seperti tersebut di atas dapat dibedakan menjadi 3 sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan atau binaan. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Dalam kehidupan, antara manusia dengan sumber daya alam senantiasa berhubungan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada sumber daya alam sehingga daya dukungannya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Perlu diingat bahwa pengembangan teknologi di sisi lain juga memberikan tekanan yang berat terhadap sumber daya alam sendiri. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong setiap bangsa untuk meningkatkan kemakmuran lewat peningkatan produksi, baik peningkatan bahan makanan itu sendiri. Hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dengan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi sumber daya alam. Agar pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lestari, maka pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan, moral, dan lain-lain. Pembinaan sumber daya manusia seperti itu diharapkan dapat menjamin pemanfaatan dan pelestarian alam, baik dalam arti konsumtif, memenuhi kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya, maupun dalam arti investasi, memenuhi kelangsungan spesies manusia,
Pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam, jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar atau SD sampai tingkat perguruan tinggi atau PT merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang efektif. Pembinaan sumber daya manusia dalam hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam melalui jalur pendidikan formal disampaikan bersama-sama dengan pendidikan kependudukan yang sering disebut dengan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau PKLH. Pembinaan melalui jalur pendidikan non-formal. Pada jalur pendidikan non-formal ini sering diabaikan, padahal jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya akan baik juga. Hal ini disebabkan jalur pendidikan non-formal jangkauan sasarannya yang sangat luas. Di antaranya dapat diketahui yang pertama, melalui keluarga. Yang kedua, melalui kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, melalui media komunikasi baik media cetak, elektronik ataupun media tradisional seperti kelompok kesenian yang ada di dalam masyarakat setempat. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.